suara yang begitu sejuk untuk kita semua. Semoga seperti hati kita yang sudah bersih, yang sudah melakukan bulan puasa selama 1 bulan dan diakhiri dengan Idul Fitri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kita kembali kepada fitrah yaitu kesucian. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang akan selalu taat dan patuh terhadap ajaran-ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu guru RA Asabil yang saya hormati, ibu-ibu wali murid RA Asabil yang saya hormati, dan anak-anakku yang ibu cintai. Selayaknya kita umat Islam ada suatu adat yaitu yang dinamakan dengan halal bihalal. Acara halal bihalal yaitu adalah silaturahim ya Bu ya, antara kita semua umat muslim untuk melakukan acara salam-salaman atau bermaaf-maafan ya. Kita awali dulu ya anak-anak dengan takbiran. Bisa takbir nggak? Bisa ya? Ayo bareng sama ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kayaknya yang namanya takbir itu suatu kebahagiaan. Bahagia kalau ada dengar takbir. Bahagia kenapa coba? Berarti hari raya jadi benar ya. Karena takbiran itu dibaca ketika apa? Adanya hari raya. Ya. Kalau sudah asar ya biasanya di masjid-masjid sudah ada takbiran. Berarti ibu-ibu yang masak tidak khawatir berarti lebarannya jadi. Ibu ya, baju yang beli masih besok dipakai jadi. Bu ya. Sedikit ya Bu ya, kita akan belajar bersama-sama tentang yaitu ada hikmah dari halal bihalal Bu ya. Hari ini tidak belajar ya, tapi nanti ada yang salah satu yang Ibu ceritakan, semoga bisa diambil hikmahnya ya. Suatu hari ya Bu ya, ada satu ulama besar atau imam besar yang bernama Al-Imam Al-Faqih Bu ya. Beliau melakukan perjalanan yang jauh dan ketika beristirahat beliau dikerumuni oleh banyak orang, Ibu ya. Nah, dan di antara banyak orang tersebut ada salah satu yang menanyakan, wahai imam, bahwasannya dalam Al-Quran siapa yang berdoa maka Allah akan kabulkan. Silakan kamu berdoa maka Allah akan mengabulkan. Pernah dengar nggak Bu seperti itu? Ya, siapa yang berdoa maka Allah kabulkan. Pernah dengar nggak Bu?
Pernah ya? Tetapi yang jadi pertanyaan saya, wahai imam, saya sudah bertahun-tahun berdoa kepada Allah tetapi tidak dikabulkan. Pernah nggak ibu berdoa tetapi tidak dikabul? Pernah nggak bu? Bukan pernah lagi, banyak. Ya Allah, minta supaya saya 7 tahun ini itu bisa beli motor bagus, ternyata meleset, nggak dikasih. Ya Allah, saya itu pengen sekali ya, tanaman saya itu bagus, berhasil, tetapi meleset. Berdoa nggak bu? Atau tidak pernah berdoa? Berdoa, tetapi kenapa Allah tidak mengabulkan? Ya Allah, saya ingin punya anak itu yang soleh, tetapi nyatanya bikin stres. Ya bu ya, pengennya nyewot baik, padahal didoain tiap hari. Ulama tersebut tersenyum. Apa arti senyumnya? Bahwasannya hatimu telah mati. Tuh ya bu ya, alasannya kenapa doa tidak terkabul karena hatinya mati. Ibu punya HP, tidak ada sinyal, tidak ada wifi, tidak ada kuota, nyambung beli, dinyambung. Begitupun dengan Allah. Sekarang begini bu, ibu kenal sama saya, ya, kemudian ibu mau pinjam uang ke saya, ya bu ya, karena saya yang kenal, ya bu ya, saya juga nggak langsung ngasih, ya, saya juga mikir-mikir ini orang, ya, nanti bisa bayar enggak, ya enggak bu, ya, begitupun dengan Allah. Ibu dalam 1 hari setor enggak 5 kali, ya bu ya. Coba ada sholat apa saja, sholat fardu apa saja? Ada yang tahu sholat fardu? Sholat apa? Maghrib, apalagi isya, subuh, zuhur, asar. Ibu suka bertemu nggak selama 5 kali dalam sehari ketemu Allah? Tidak, ya bu ya. Apalagi ini orang nggak kenal, ketok-ketok pintu ya ke rumah, assalamualaikum, siapa ya, saya nggak kenal ya, kemudian baru kenalan, bu saya butuh uang mau minjem dari ibu, dikasih enggak? Nggak bakal. Orang baru ketemu mau minjem uang, coba cari ibu nih, ada orang yang bertamu tetapi orangnya mukanya baru dikenal, mau minjam uang dikasih tidak? Begitupun dengan Allah, kamu minta doa aja tapi saya tidak pernah ketemu sama kamu, ya bu ya. Jadi itu kenapa? Yaitu satu, yaitu hatimu mengenal Allah tetapi tidak melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Ibu pintar baik ngajarnya anak. Coba saya tanya anak-anak ya, kalau anak-anak bisa jawab berarti ibu yang ngajarin. Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Yang menciptakan malaikat? Mau sholat tidak? Kenal bahwasanya Allah adalah ciptaan kita, tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, ya bu ya. Coba lawan kitanya tuh ya, sholat subuh ajian tangi setor ke Allah, sholat zuhur ajian
awan-awan sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Ki uangku kenal kita ku jadi Allah ya, karena setiap hari itu ngadep anak ibu ibadah sebulan sekali, bulan puasa baik. Apalagi yang cuma sholatnya 2 kali setahun, Idul Adha baik Idul Fitri, itu juga malu sama tetangga. Kita izin tetangga makan kabeh di lapangan, kita lagi panjang maaf. Anak yang rong tahun 1 tahun cuma 2 kali sholat, cuma hari raya banyak. Atau bapak-bapak ada yang hanya 1 kali 1 minggu Jumatannya baik ya Bu ya. Jadi apa? Kalau ibu doanya pengen dikabul 1 setor muka ya Bu ya. Nih saya contohnya, saya ibu sering ada berangkat, apalagi sering bawa-bawaan, contoh ya Bu ya, sering ngirim ini, asal panen ini ngirim ini, asal panen ini ngirim ini. Bu, saya mau bertani tapi gak punya uang, boleh nggak Bu saya pinjam? Boleh. Begitupun dengan Allah ya Bu ya. Sholat yang 5 waktunya dilaksanakan, apalagi ditambah puasa, sedekahnya bagus, sholat sunnahnya dilaksanakan, apa Allah nggak senang? Ki uang sholatnya rajin, puasa Senin Kamis rajin, tahajud rajin, duha rajin, apa baik dari Allah mencintai, mau dikasih ya Bu ya. Itu kata Allah ya Bu ya. Jadi kalau misalkan ada doa yang belum dikabul, berarti hatinya masih mati ya Bu ya. Kalau mau dekat dengan Allah, ibadahnya kudu rajin. Ari ulama kiai sih ari bengi ku beli turu zikir ya, jago ngadep kiblat, zikir terus ari kita ari bengi hatean bae nembe sampai turu ke hateanna di samping Bu ya. Tuh ya Bu ya. Jadi kalau doa mau dikabul, maka hatinya harus ada sinyal, yaitu dekatlah dengan Allah ya. Mau berdekat dengan Allah. Apalagi habis bulan Ramadan penyakitnya ada macam-macam ya Bu ya. Ada jantung, ada stres, stroke, apalagi Bu, paru-paru, liver, bermacam-macam penyakit. Ibu lagi bilang agian yang dokter, ibu dari penyakit jantung agian yang dokter, tetapi tidak menyadari penyakit batin ada di dalam hati. Coba ibu sekarang nih perbandingkan, ketika bulan Ramadan 5 waktu ibu jalankan, setelah datang hari raya, contoh hari raya saja Bu ya, ibu sholatnya meningkat tidak. Ibu yang mau umur sendiri, bukan saya. Kok saya jadi malas sholatnya? Habis lebaran pengennya tidur baik-baik bablas. Turu jam 10, tangi asar. Duhure bablas. Kekasan lebaran tuh capek banget. Sampai enak-enak turu. Sampai kewajiban sholat duhur kelalaian. Ibu umur sendiri, itu penyakit ibu yang bisa merasakan ya Bu ya. Penyakit jantung, penyakit mata, penyakit rematik, ibu yang merasakan. Begitupun dengan penyakit batin. Kalau ibu merasa ibadah berkurang, berarti itu ada penyakitnya. Iya ya Allah ya, saya kok tahun ini ibadahnya menurun ya Bu ya. Makanya ibu nih yang masih muda-muda ya Bu ya, yang masih muda-muda, yang masih kuat, mumpung masih muda, ibadah tingkatkan. Sholat tahajudnya kalau malam bangun, Bu puasa masih sedikit kuat, ya wis penting sholat sunatnya kerjakan. Kalau sudah puasa Bu segala penyakit datang, sikile pan mudun bae angel, jagong bae lagi sholat
lagi apa zikir lara. Tuh jare biaan kayak gitu sikile wis kuat. Makanya nih yang masih muda ya Bu ya, manfaatkan untuk ibadah. Kemarin saya melaksanakan tahajud, melaksanakan puasa di bulan Jumat ya. Jangan sampai menurun. Ya. Jadi itu ya Bu ya. Syaratnya doa pengen dikabul yaitu apa? Hatinya harus nyambung kepada Allah. Silakan Ibu temuin Allah 5 kali sehari minimal. Syukur-syukur dalam sholat sunat. Ya ada ini lagi rame nih, lagi film nih, tanggung lah. Nanti baru jam 12 baru ada. Alah tanggung baru jam 1 akhirnya ketiduran, lupa lagi. Iya. Zaman sekarang itu yang penjahat, yang setan itu adalah HP, ya. Makanya lawan dengan hati kita supaya jangan terlalu kecanduan sama HP. Apalagi ibu sebagai contoh. Saya tanya sama anak-anaknya, kalau mama sudah main HP tidak? Mamanya suka main HP tidak? Mamanya main HP aja. Ma, mau makan? Sebentar, mamanya lagi ini ada WA dulu dan teman-teman. Ma, mau mandi? Wis mandi dewek baik. Ini mamanya lagi asik dalam HP sama YouTube. Iya. Semua terbengkalai sampai suami datang nggak tahu saking asiknya main HP. Ya Bu ya. Jadi itu tantangan terbesar kita bangsa Indonesia dari zaman sekarang itu satu tantangannya HP. Susah menghilangkan yang namanya HP dari tangan. Kemana-mana pasti HP dibawa, ya. Jadi diusahakan Ibu sebagai contoh kalau lihat HP jangan lama-lama supaya ngomong ke anak, nok, cung, aja main HP. Jadi anak tuh beli ngomong, mama pegang HP. Kan nggak seperti itu ya. Kalau kita mau mencontohkan ke anak, kita sendiri dulu yang harus jadi teladan. Ibu ya. Jadi itu saja intinya ya Bu ya. Siap ini mengobati penyakit batin. Insya Allah ya Bu ya. Insya Allah kita sendiri yang harus mengobatin ya. Tidak perlu lagi kita pergi ke kiai atau apa. Yang penting kita sadar bahwasannya 5 waktu itu adalah penting atau wajib ya Bu ya. Itu saja ya sedikit supaya ada oleh-oleh nanti buat pulang ya Bu ya. Apa ya doamu pengen dikabulkan maka kita harus dekat dengan Allah. Laksanakan perintah kewajiban Allah dan jauhi segala larangan Allah, terutama yaitu ngomongin orang. Jagalah selalu hati kita supaya selalu menjadi orang yang baik. Biarin orang mau ngomong apa, yang penting kita menjadi orang yang baik. Orang jahat jangan dilawan dengan jahat. Orang jahat tetapi tetap dilawan dengan kebaikan. Ya, itu saja ya Bu ya. Nah, bukan pelajaran, tapi kita belajar bersama-sama ya. Mohon maaf bila ada kata saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa.